Terima kasih Anda masih di Sergap. Pemirsa, lolos dari pengawasan orang tua, bocah kelas 6 SD tewas tenggelam di kolam renang tempat wisata di Kerinci, Jambi. Sang ibu histeris saat korban ditemukan di kedalaman 1,5 meter. Wanita ini histeris mengetahui anaknya tenggelam di kolam renang objek wisata Taman Putri Tunggal di Desa Tambak Tinggi, Kerinci, Jambi. Bocah kelas 6 SD ini sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa berawal saat korban berwisata bersama keluarganya di Taman Putri Tunggal. Korban tenggelam saat bermain bersama temannya di kolam renang tersebut. Diduga korban tak bisa berenang sehingga tenggelam di kolam renang sedalam 160 cm. Usai kejadian, kolam renang wisata Taman Putri Tunggal ditutup sementara. Menyelidiki penyebab kematian korban, polisi akan memanggil pemilik tempat wisata serta saksi-saksi. Tak lama kemudian korban ditemukan dan langsung diangkat menuju pinggiran kolam. Keadaan lemas atau pingsan. Dilakukan pertolongan pertama di tempat kejadian perkara. Karena kondisi belum sadarkan diri, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Hasil visum RSUD Majen H.A. Talib, korban dipastikan tewas tenggelam. Jenazahnya dibawa ke rumah duka di Desa Kubang Gedang untuk dimakamkan. Dari Jambi, Budi Utomo melaporkan. Balita berusia 3 tahun di Tambora, Jakarta Barat mengalami luka bakar akibat dianiaya oleh rekan kerja ayah korban. Pelaku kesal kerap diejek ayah korban di tempat kerja. Terungkap sebelum menganiaya, pelaku meminjam uang pada ibu korban. Kasus penganiayaan yang menyebabkan bocah laki-laki 2,5 tahun terluka bakar di Tambora, Jakarta Barat masih dalam penyelidikan. Keluarga meminta pelaku yang telah mengakui perbuatannya dihukum berat. Sebelum kejadian, pelaku mendatangi ibu korban DL dan meminjam uang Rp20.000. Setelah uang diberikan, pelaku mengajak balita laki-laki tersebut ke rumahnya dengan dalih akan diajak bermain. Namun hingga lewat tengah malam, korban tak kunjung pulang. Keluarga akhirnya menemukan korban terluka bakar. Meski ayah korban dan pelaku saling kenal, namun diduga akibat sering diajak di tempat kerja membuat pelaku dendam. Gimana kejadiannya bagaimana? Ya awalnya minjem uang. Dia datang sini minjem uang. Terus? Terus habis itu pada kayak begitu anaknya. Usai kejadian, korban masih trauma. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Diduga remblong, truk gandeng bermuatan gula pasir menabrak 7 kendaraan di jalan menurun di Jember, Jawa Timur. Truk terguling usai menabrak rumah dan toko di pinggir jalan. 3 orang luka-luka. Diduga remblong, truk gandeng pengangkut gula menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Silo, Jember, Jawa Timur. Truk baru berhenti dan terguling usai menabrak rumah dan toko. Kecelakaan bermula saat truk gandeng melaju dari arah Banyuwangi, Jember, melewati jalan menurun. Akibatnya, 3 orang luka-luka. Seorang bocah perempuan menjadi korban pencabulan setelah diculik di Tangerang, Banten. Pelaku berpura-pura menanyakan alamat dan membawa kabur korban. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria mendekati anak-anak yang sedang bermain di kawasan Setu, Tangerang. Pria ini menanyakan alamat dan mengajak salah satu anak untuk mengantarkan. Korban berhasil lolos saat dicabuli oleh pelaku. Dari rekaman CCTV ini, polisi menangkap Uzan, warga Lengkong yang melakukan pencabulan. Mengajak korban untuk menaikkan motor menuju alamat tersebut ke arah Gunung Sindur. Namun dalam perjalanan, karena motifnya pelaku ini adalah akan melakukan pencabulan, dalam perjalanan korban merasa risih karena bagian-bagian sensitifnya sudah mulai dipegang-pegang.
Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti sepeda motor. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pria nekat menyelundupkan ganja dalam cumi-cumi ke dalam lapas kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung. Pelaku mengantar makanan untuk napi di dalam lapas. Empat bungkus daun ganja kering seberat 280 gram ditemukan petugas dalam cumi-cumi yang akan diselundupkan ke lapas Rajabasa Bandar Lampung. Penangkapan berawal saat petugas lapas curiga dengan barang bawaan seorang pengunjung lapas berupa cumi-cumi mentah. Pelaku mengaku tukang ojek pangkalan yang diminta mengantarkan makanan cumi-cumi pada seorang napi di lapas Rajabasa. Ternyata dalam ikan sotong itu ada benda yang keras. Setelah digeledah, ternyata ada sabu. Ganja. Ya, ganja ada 4 bungkus berisi ganja yang diperkirakan beratnya sekitar 281 gram. Pelaku ditangkap beserta 3 narapidana yang diduga sebagai pemesan. Kasus ini diselidiki Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andras Afandi melaporkan. Seorang polisi menjadi korban pencurian saat tidur di mes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban kehilangan uang dalam tas serta saku celananya. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pengendara motor masuk ke mes Pemda Toraja Utara di Jalan Baitur Rahman, Panakukang, Kota Makassar. Tidak lama pengendara motor ini keluar. Di dalam mes, seorang anggota polisi ajudan Kapolres Toraja Utara yang tidur kehilangan uang. Kaget juga Komandan, jadi bangun saja buku senapat lagi. Banyak lagi Komandan. Dan dalam itu makanya sampai dari tasku. Korban melapor pada polisi setelah melihat CCTV. Pengendara motor yang datang diduga sebagai pelaku pencurian. Pokoknya uang di tas itu sekitar 1,7 Komandan. 1,7. Sama tas ransel begitu? Bukan, tas samping saja. Oh, tas Iya. dinding ya? Iya. Di dompet sekitar 800. Dan terus totalnya ada berapa semua itu? 2,5. 2.500 ya. Polisi kini memburu pelaku mengidentifikasi pencuri dari rekaman CCTV. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurgone, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda